Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rafiq Al-Mubarak MF, NIM 122040032. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas record yang diberikan oleh Ibu Johar Nur Iin sebagai dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Baik, pada kesempatan ini langsung saja kita masuk ke dalam programnya. Di sini sudah terdapat listing, kita pakai atau script ya, pakai script saja. Sini terdapat script program yang akan kita presentasikan, yaitu menginput data pegawai. Yang pertama itu kita menginput data, yang kedua menampilkan, lalu menghitung rata-rata gaji pegawai ya. Jadi di dalam soalnya itu kita diperintahkan, disuruh untuk menggunakan record atau struct. Nah, jadi ini struct pada program saya, structnya, dan harus ada prosedur dan fungsi. Nah, pada prosedur penginputan saya menggunakan nama data pegawai, dan prosedur menampilkan data saya menggunakan nama prosedurnya tampil data, dan pada prosedur penghitungan gaji rata-rata saya menggunakan prosedur gaji rata. Nah, ini lihat, dan fungsi utamanya ini di bawah untuk menampilkan pilihan menunya ya. Baik, kita langsung saja jalankan programnya tanpa lama-lama, kita langsung gas. Nah, dengan menekan F11 di keyboard atau tombol yang ini, compile and run. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sekaligus menjelaskan di program mana atau di script mana program itu berjalan ya, sambil kita buka programnya. Mudah-mudahan yang menonton bisa mengerti dan bisa mendapat tambahan ilmu ya dari penyampaian ini, dari video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi orang lain. Ya, baik, sudah tampil di layar, kita saksikan bersama. Di sini terdapat 3 menu: input data pegawai, yang kedua tampilkan data pegawai, yang ketiga hitung rata-rata gaji pegawai, dan yang terakhir keluar. Baik, kita disuruh memilih menu. Nah, jadi di program ini, ketika program dijalankan, dia akan langsung ke, tunggu dulu ya, saya atur dulu layarnya dibagi 2 supaya kita bisa mengerti ya, bisa jelas programnya sambil dijelaskan secara mudah-mudahan rinci ya. Jadi ketika kita menjalankan suatu program, maka prosedur itu tidak akan ditampilkan kecuali dipanggil ya. Jadi semua, walaupun ada cout fungsinya untuk menampilkan, itu tidak akan ditampilkan apabila prosedur tersebut tidak dipanggil di dalam fungsi. Makanya ini di skip semua, ini dari atas ini, dari struct ini di skip sampai ke baris 98. Nah, di skip sampai ke sini. Langsung yang dibaca itu fungsi utama in main. Pada in main saya menggunakan do while ya untuk kondisinya, pengkondisian do while. Jadi di sini sudah tampil ya, data pegawai, input data, tampilkan data, hitung rata-rata pegawai, hitung rata-rata gaji pegawai, dan keluar. Nah, jadi program kita sekarang berada di sini. Nah, lalu di bawah menu ini, di bawah pilihan menu terdapat kondisi. Apabila menu yang dipilih 1, maka yang dijalankan itu adalah ini. Nah, yang dipanggil prosedur penginputan atau prosedur
Data pegawai. Baik, kita pilih satu ya. Kita pilih satu. Nah, maka akan muncul menginput data pegawai. Masukkan jumlah data yang ingin diinput. Nah, jumlah data yang ingin diinput. Mana itu? Nah, dia terdapat di atas di prosedur penginputan ini ya. Kita lihat sama-sama guys. Baik, pada kesempatan ini saya akan menginput dua ya, dua data pegawai. Dua. Silakan masukkan nama. Nah, ini berjalan di sini ya. Yang tadi lihat kan kalau menu, jika menu dipilih satu ini, jika menu satu maka yang dijalankan ini. Yang dijalankan itu data pegawai ya. Kita sekarang berada di sini, teman-teman. Nah, baik, saya akan mengisi nama saya saja. Ainur Ropik. Kalau teman-teman melihat kenapa terdapat scene ignore dan scene get line bukan scene seperti biasa. Jadi ini fungsinya untuk bisa memberikan spasi di dalam perulangan. Makanya ditambah ignore. Kalau cuma get line itu bisa memberikan spasi tapi tidak berulang, harus ditambahi fungsi ignore ya. Scene ignore. Nah, akhirnya saya bisa memberikan spasi di nama saya di sini. Ainur Ropik Al Mubarok MF ya. Baik, enter. Masukkan NIP sembarang saja 122.04032. Saya pakai NIM saja. Bebas. Golongannya yang dimasukkan adalah golongan A. Jam kerjanya kita pakai 50 ya. Oke, gaji kedua saya pakai nama teman saya saja, Muhammad Ilham Muhsal ya. Terus 122.04032 30 dia. Golongannya D. Kita bisa pakai huruf kecil dan huruf besar, bebas ya. Karena saya memprogram seperti itu. Karena di dalam pilihan case ini saya memberikan dua opsi. Bisa pakai huruf besar dan bisa pakai huruf kecil ya. Karena kalau cuma huruf besar yang ditulis ketika kita menginput pakai huruf kecil maka akan error, tidak terbaca nanti golongannya di proses perhitungannya nanti. Golongan itu enggak terbaca. Jadi ini case-case yang ada di sini nanti tidak dibaca oleh program. Ketika misalnya kita memasukkan case, artinya golongan itu yang bisa dipakai cuma A kapital, ketika kita masukkan A kecil maka dia akan error, tidak ada yang dibaca. Akhirnya gaji per jamnya golongan A itu tidak bisa dibaca, yang isinya A ini, case A ya. Kira-kira seperti itulah. Saya masukkan jumlah jam kerja itu 40 saja. Enter. Nah, di sini kita diberikan pilihan menu mau kembali atau keluar. Jadi program itu sekarang berada di sini. Berada di sini. Nah, ketika kita menginputkan 9 maka dia akan kembali ke menu. Saya akan inputkan 9. Nah, maka dia akan kembali ke menu. Loh, kenapa data yang dimasukkan tadi terhapus? Karena di sini dipakai sistem CLS. Ketika menu-menu ini akan ditampilkan kembali maka dihapus dulu semua yang ada di atasnya. Begitu fungsinya ini CLS ya. Nah, kita lanjut. Setelah menginput kita akan menampilkan datanya. Kita tampilkan, kita pilih nomor 2. Nah, maka muncullah data pegawai ya. Nah, if menu, kalau menu yang dipilih itu nomor 2, jika menu itu 2 maka dia akan mengakses isi dari kondisi ini, yang ini ya akan diakses. Nah, yang prosedur yang dipanggil di menu 2 itu adalah tampil data. Kita lihat isi prosedur tampil data, maka inilah yang akan dipanggil. Nah, dipanggil di menu 2. Nah, setelah kita melihat, kita akan melihat rata-ratanya. Kita kembali lagi ya. Nah,
Menu 1 sudah, menu 2 sudah. Kita akan masuk ke menu ketiga. Penghitung rata-rata gaji pegawai. Baik, saya ketik 3. Nah, inilah ini ya. Jadi ketika jika menu sama dengan 3, maka yang akan dipanggil itu adalah prosedur rata gaji. Ini isi prosedur rata gajinya. Nah, baik. Jadi nanti saya akan simpan di deskripsi nih ya. Di deskripsi tapi kayaknya berupa file. Karena kalau langsung ini skripnya yang ditampilkan tidak bisa. Saya sudah coba karena di YouTube itu tidak bisa menggunakan tanda kurung dalam kurung atau tanda petik, saya agak lupa ya. Intinya kalau langsung skrip begini mau dikasih masuk nggak bisa. Jadi kita harus save dulu bentuk CPP atau bentuk notepad, nanti bisa di download di situ ya. Nah, setelah kita pilih yang nomor 3, masuk ke mana tadi, ke prosedur gaji rata-rata. Nah, di sini keluarlah nama Ainur Rafiq Al-Mubarak MF, NIP 1224032, total gaji itu berapa gajinya nih? 1.750.000. Nah, Muhammad Ilham gajinya 800.000. Rata-rata gaji pegawai itu 1.275.000. Nah, kita kembali lagi 9. Setelah melihat kan, lalu nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, nomor 3 sudah. Nah, jadi program kita sudah berhasil dijalankannya dan alhamdulillah tidak ada error guys. Tidak ada error. Jadi setelah menguji semua dan ternyata sukses semua, alhamdulillah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Baik, ketika sudah ya kita tekan 0 keluar, maka dia akan muncul keluar dari program. Lalu ada tanda senyum ya, kita harus senyum. Nah, kita harus selalu senyum guys, karena senyum itu melatih otot apa namanya ini, otot wajah, sehingga bisa awet muda ya. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin banyak kekurangan dari penyampaian saya ini ya, harap dimaklumi karena ini proses pembelajaran. Sekian dulu dari saya, Ainur Rafiq Al-Mubarak MF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.